Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkap pihaknya telah mengidentifikasi pelaku perusakan dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, selesai laga Arema FC versus Persebaya, Surabaya. Pelaku perusakan diidentifikasi melalui rekaman CCTV di stadion dan sejumlah foto serta video yang tersebar di media sosial. Irjen Dedi Prasetyo mengatakan polisi akan segera melakukan penegakan hukum terhadap para tersangka. Keterangan tersebut disampaikan Irjen Dedi di kantornya Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober 2022. Dedi berujar para pelaku diidentifikasi berdasarkan rekaman CCTV. Tak hanya itu, dari sejumlah foto dan video yang tersebar di media sosial membantu penyelidikan. Namun demikian, Irjen Dedi masih belum merinci perihal identitas pelaku perusakan, termasuk total jumlah pelaku yang terlibat dalam perusakan tersebut. Pihak Dedi pun tak akan mengimbau pelaku untuk menyerahkan diri. Namun ia menegaskan akan segera melakukan penegakan hukum. Diberitakan sebelumnya pelaku perusakan dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan tengah dalam proses pencarian pihak kepolisian. Pada kesempatan itu Irjen Dedi meminta pelaku untuk menyerahkan diri sebelum ditangkap. Dedi menuturkan pihaknya akan segera menindak tegas pelaku perusakan, aksi anarkis, pembakaran, dan penyerangan terhadap pemain serta ofisial klub sepak bola di dalam dan di luar Stadion Kanjuruhan. Ya sudah tidak usah diimbau, yang jelas sudah kita identifikasi. Dari tambahan CCTV yang kita temukan, ya termasuk juga dari beberapa video dan foto yang kita temukan, kita sudah mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Ya, nanti ya tunggu tim periksa dulu. Selesai itu dulu ya teman-teman. Kalau yang merah itu berarti bisa sampai perih gitu Pak ya? Ya, betul. Yang merah ini rata-rata iritasinya kepada mata dan pernapasan. Nah, tadi saya cobakan juga. Tadi kita praktekkan juga bagaimana rasanya ini. Yang memang perih mata, tapi ya sekali lagi dokter spesialis mata menyebutkan seperti halnya kita terkena air sabun. Cuman air sabun ini kan cair. Kalau CS gas air mata ini kan dipadatkan dia dipadatkan. Dan pada ledakan tertentu dia menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Itu yang kena mata dan dihirup. Ya, proses ini masih berlangsung, belum selesai. Dari hasil konfirmasi saya ke tim, juga hari ini juga sedang dilakukan pendalaman pemeriksaan terkait 31 personil yang sudah diperiksa dan 20 orang yang dinyatakan terduga pelanggaran etik. Ini nanti akan terus diproses dan tentunya pelaksanaan sidang nanti akan dilaksanakan di Polda Jatim.